Om Swastiastu. Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi teori bilangan. Sebelum kami menjelaskan materi teori bilangan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Aditya Pratnyana Putra dengan NIM 2415091024. Perkenalkan, nama saya ini Putu Pina Permata Putri dengan NIM 24150910668. Jadi, apa sih teori bilangan itu? Teori bilangan adalah cabang matematika yang mempelajari angka-angka dan hubungannya. Dalam matematika diskrit, teori ini sangat penting karena sering digunakan dalam teknologi dan pemrograman. Jenis-jenis bilangan dalam teori bilangan. Pertama ada bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan tanpa pecahan. Contohnya min 3, 0, dan 7. Yang kedua ada bilangan prima. Bilangan prima hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contohnya, 1, 2, 3, 5, 7, dan banyak lagi. Yang ketiga ada faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi bilangan lain tanpa sisa. Contohnya adalah faktor 12. Adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Selanjutnya ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya 1/2 dan 3/4. Selanjutnya ada bilangan irasional. Bilangan irasional tidak dapat ditulis sebagai pecahan sederhana. Contohnya ada pi dan akar 2. Next, sistem bilangan dalam pemrograman. Pertama ada biner. Biner digunakan dalam komputer. Contohnya ada 0 dan 1. Yang kedua ada desimal. Desimal digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya 0 sampai 9. Yang ketiga ada heksadesimal. Heksadesimal digunakan dalam alamat memori komputer. Contohnya 0 sampai 9 dan A sampai F. Sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan. Yang pertama ada tertutup. Operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian tetap menghasilkan bilangan bulat. Contohnya bisa dilihat di dalam PowerPoint. Yang kedua ada asosiatif. Urutan pengelompokan tidak mengubah hasil. Yang ketiga ada komutatif. Urutan operasi tidak mempengaruhi hasil. Walaupun diacak, hasil akhirnya tetap sama. Selanjutnya ada distributif. Perkalian terhadap penjumlahan dapat didistribusikan. Contohnya bisa dilihat di dalam PowerPoint. Selanjutnya ada identitas. Elemen identitas penjumlahan adalah 0 dan perkalian adalah 1. Contohnya A tambah 0 sama dengan A. Contoh 7 tambah 0 sama dengan 7. Selanjutnya ada inverse. Inverse adalah setiap bilangan memiliki kebalikan dalam operasi tertentu. Contoh dari inverse dari 3 adalah negatif 3. 5 adalah negatif 5. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi algoritma Euclid. Nah, jadi algoritma Euclid merupakan sebuah metode yang biasanya digunakan untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FEB dari dua buah bilangan dengan cara membagi bilangan yang terbesar dengan bilangan yang terkecil. Kemudian ada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada mengambil dua buah bilangan yang ingin dicari FEB-nya. Misalkan A dan B. Dan yang kedua, hitung sisa hasil bagi dari A dibagi dengan B. Dan yang ketiga, ganti nilai A dengan B. Dan yang keempat, bilangan terakhir yang bukan nol adalah FEB-nya. Oke, itu contoh soalnya sebagai berikut. Nah, diketahui ada dua buah bilangan, 36 dan 24. Gunakan algoritma Euclid untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan tersebut. Nah, langkah satu, kita tulis dulu yang mana sama dengan 36 diketahui, dan B sama dengan 24. Nah, jadi kita bisa langsung membaginya untuk mencari sisa baginya. 36 dibagi 24 sama dengan 1. Nah, tentunya nilai 1 yang mendekati 36 dan ditemukan sisa 12 dari hasil baginya. Jadi di sini kita mendapatkan hasil bahwa A itu sama dengan 24
dan B sama dengan 12. Kemudian langkah selanjutnya kita pakai cara yang sebelumnya, yaitu dengan membaginya lagi, yaitu 24 dibagi 12 sama dengan 2. Nah, maka sisa yang diperoleh bernilai 0 karena tidak ada sisa dari hasil pembagian tersebut. Nah, di sini dapat lihat bahwa karena sisa bagi sekarang menghasilkan 0, maka pembagian dihentikan. FPB yang diperoleh sama dengan 12 untuk nilainya. Oke, selanjutnya di sini terkait aritmatika modulo. Nah, aritmatika modulo tentunya berbeda dengan algoritma Euclid, di mana algoritma Euclid hanya berfokus untuk mencari FPB-nya aja, faktor persekutuan terbesar. Sedangkan aritmatika modulo itu justru merupakan sebuah sistem yang hanya mempertimbangkan atau fokus pada sisa hasil pembagian dari bilangan tersebut. Nah, bentuk umumnya seperti yang terlihat di bagian sini. Di sini ada keterangan bahwa A itu sama dengan bilangan yang dibagi, dengan M-nya yang merupakan modulus dan R-nya ada sisa pembagian. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah jam menunjukkan pukul 10 pagi. Nah, jika jam sebelumnya ditambah menjadi 15 jam, pukul berapakah jam tersebut akan menunjukkan waktu? Di sini ada langkah pertama, yaitu kita bisa menjumlahkan waktu sebelumnya dengan waktu yang ini 25 dibagi 12, itu sama dengan 2 untuk hasil pendekatannya. Nah, kita diketahui bahwa sisa baginya 1, buat tersisa 1 dari hasil pembagian 25 dibagi 12. Itu. Nah, jadi jam yang akan menunjukkan, dapat disimpulkan bahwa jam itu menunjukkan pukul 1 pagi. Oke, next. Nah, kemudian ada pengaplikasian teori bilangan. Yang pertama ada kriptografi. Nah, di sini kriptografi ini menggunakan sebuah algoritma, ya, algoritma seperti ECC atau disebut elliptic curve, elliptic curve kriptografi menggunakan bilangan prima yang lebih besar untuk membangun sebuah sistem enkripsi yang sulit untuk diretas. Nah, kemudian yang kedua ada hashing dan enkripsi password. Ini sebagai contohnya, kita bisa mengambil contoh seperti SHA-256 dan MD5 yang mengubah data menjadi nilai yang unik, yang sulit untuk dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, biasanya ini digunakan dalam penyimpanan password yang aman dan verifikasi integritas suatu data. Sekian dari materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om.